Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliatul Masfia. Saya dari S1 PGSD. Saya dari Fakultas FKIP dengan nomor NIM saya 4130022057. Saya dari semester 2 kelas A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar teori konstruktivisme. Oke, teori konstruktivisme sendiri adalah pendekatan dalam bidang pendidikan dan psikologi yang berfokus pada konstruksi pengetahuan dan pemahaman individu melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah hasil dari konstruksi atau pembangunan pengetahuan baru oleh individu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Lalu konstruktivisme menekankan bahwa individu secara aktif menginterpretasikan informasi baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang ada sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, pembelajaran bukanlah suatu proses di mana informasi ditransfer dari guru ke siswa, tetapi melibatkan proses aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Ada beberapa prinsip utama dalam teori konstruktivisme. Yang pertama ada konstruksi pengetahuan individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Mereka mengintegrasikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran mereka sendiri. Yang kedua, ada pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran dikembangkan berdasarkan pemahaman awal siswa, minat, dan kebutuhan mereka. Nah, guru berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa dalam membangun pengetahuan mereka melalui tanya jawab, diskusi, dan aktivitas kolaboratif. Lalu yang ketiga ada aktivitas dan interaksi. Nah, pembelajaran melibatkan aktivitas dan interaksi aktif siswa dengan lingkungan baik melalui eksplorasi langsung atau melalui interaksi dengan rekan sebaya dan guru. Lalu yang keempat ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah merupakan komponen penting dalam pembelajaran konstruktivisme. Siswa didorong untuk mencari solusi, menerapkan pengetahuan yang ada, dan berpikir kritis. Lalu yang kelima ada konteks sosial. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran. Siswa belajar melalui interaksi dengan orang lain seperti teman sebaya. Siswa didorong untuk mencari solusi, menerapkan pengetahuan yang ada, dan berpikir kritis. Lalu yang kelima ada konteks sosial. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran. Siswa belajar melalui interaksi dengan orang lain seperti teman sebaya, guru, atau kelompok diskusi mereka. Nah, contoh penerapan teori konstruktivisme dalam pendidikan dapat ditemukan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, penugasan berbasis penemuan, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri dan berperan sebagai pembelajar yang otonom. Berikut ada beberapa contoh penerapan teori konstruktivisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada berbahasa. Nah, proses pembelajaran bahasa pada anak-anak juga dapat dilihat dari perspektif konstruktivisme. Anak-anak membangun pemahaman mereka tentang bahasa melalui interaksi dengan orang dewasa dan lingkungan mereka. Mereka dapat mengamati, meniru, dan bereksperimen dengan suara dan kata-kata untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung, mereka dapat membangun pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Lalu yang kedua ada berdiskusi dan berkolaborasi. Nah, konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berdiskusi dengan orang lain tentang topik yang kompleks, berkolaborasi dalam proyek tim, atau berbagi pengetahuan melalui diskusi online, kita secara aktif terlibat dalam proses konstruktif pengetahuan bersama. Melalui pertukaran ide, refleksi, dan interaksi dengan orang lain, kita memperluas pemahaman kita tentang topik tersebut. Lalu yang ketiga ada menyelesaikan masalah. Saat menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan sehari-hari,
Pendekatan konstruktivisme mendorong individu untuk menjadi aktif dalam mencari solusi. Mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk memahami masalah, mencari informasi yang relevan, dan bereksperimen dengan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu proses ini membantu individu untuk membangun keterampilan pemecahan masalah dan pemahaman yang lebih dalam. Sekian video teori belajar tentang teori konstruktivisme beserta contohnya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.